Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pada suatu sore yang mendung, Ardi dan keluarganya baru saja pindah ke rumah tua peninggalan nenek dari Ibu Ardi. Rumah itu tampak besar dan megah meski sudah tampak usang di beberapa sudutnya. Mereka berencana menghabiskan waktu di sana selama liburan akhir tahun. Ardi, yang masih remaja, tak sabar untuk menjelajahi seluruh rumah dan menemukan barang-barang misterius. Setelah menata barang-barang di dalam rumah, Ardi pergi menuju loteng, yang terletak di bagian belakang rumah. Pintu loteng berderit saat dibuka, mengungkapkan ruangan gelap yang dipenuhi debu dan benda-benda lama yang terlupakan. Di sudut ruangan, Ardi menemukan sebuah kotak kayu tua. Penasaran, ia membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat berbagai benda, termasuk beberapa foto keluarga tua yang tampak sangat usang. Ardi memandang foto-foto tersebut dengan seksama. Di antara foto-foto itu, ada satu foto keluarga yang mencuri perhatian Ardi. Foto itu menunjukkan sebuah keluarga yang tampak bahagia, dengan ayah, ibu, dan dua anak kecil. Mereka berdiri di depan rumah yang sama persis dengan rumah yang mereka tinggali sekarang. Wajah-wajah mereka tampak cerah dan penuh senyum. Namun ada sesuatu yang aneh di dalam foto tersebut. Di belakang mereka, di jendela rumah, ada sosok bayangan samar yang sepertinya tak seharusnya ada. Ardi mencoba mengingat-ingat apakah sosok itu bisa jadi hanya efek dari cahaya atau pantulan dari sesuatu di dalam rumah. Tetapi bayangan itu tampak terlalu jelas dan terlalu nyata untuk diabaikan. Dengan rasa penasaran yang mendalam, ia membawa foto itu ke ruang keluarga dan menunjukkan kepada orang tuanya. Ibunya yang melihat foto itu terlihat terkejut. Wajahnya berubah pucat. "Foto ini foto keluarga kita saat masih kecil," kata ibunya dengan suara bergetar. "Tapi itu tidak mungkin. Nenek kita tidak pernah memiliki foto ini." Ardi merasa ada yang tidak beres. Ayahnya yang mendengar penjelasan ibunya mencoba untuk tenang. Namun, rasa gelisah mulai merayap dalam hati Ardi. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik foto tersebut? Dan siapa sosok bayangan di balik jendela yang sepertinya mengawasi mereka? Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Meskipun ia sudah berusaha untuk mengalihkan perhatiannya, bayangan dalam foto itu terus menghantuinya. Apa yang seharusnya menjadi kenangan indah bagi keluarganya, malah berubah menjadi misteri yang mencekam. Ia terus memikirkan tentang sosok di balik jendela. Rasanya seperti ada yang mengawasi mereka, bahkan dari dimensi yang berbeda. Keesokan harinya, Ardi memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia membawa foto itu ke rumah tetangga yang paling dekat dengan rumah mereka, yakni Pak Arman, seorang pria tua yang sudah lama tinggal di sana. Pak Arman dikenal sebagai orang yang banyak tahu tentang sejarah desa dan rumah-rumah kuno di sekitar situ. Ketika Ardi memperlihatkan foto itu, wajah Pak Arman langsung berubah serius. Ini foto lama sekali," ujar Pak Arman sambil menatap foto itu dengan seksama. "Tapi yang lebih mengerikan adalah yang ada di belakang mereka. Itu bukan bayangan biasa." Ardi merasa tegang mendengar kata-kata Pak Arman. "Siapa itu?" tanya Ardi. Pak Arman menghela napas panjang. Keluarga dalam foto itu adalah keluarga yang dulu tinggal di rumah itu, sekitar 50 tahun lalu. Tapi, mereka tidak pernah pergi dengan cara yang baik. Rumah ini ada kutukan. Kutukan. Ardi merasa semakin bingung. Apa maksud Pak Arman? Pak Arman menatapnya dalam-dalam. Keluarga itu, mereka dihantui oleh sesuatu yang lebih gelap dari apa yang bisa kalian bayangkan. Setiap orang di foto itu mati dengan cara yang tragis. Ada yang jatuh dari lantai atas, ada yang diracuni, dan ada yang hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tapi yang jelas, rumah itu tidak pernah bebas dari roh-roh yang tidak tenang. Ardi merasakan tubuhnya kaku. Selama ini, ia hanya mendengar cerita-cerita hantu dari teman-temannya, tapi tidak pernah ia membayangkan bisa terlibat langsung dalam kejadian seperti ini. Lalu, bagaimana dengan bayangan di balik jendela? Tanyanya dengan suara parau. Pak Arman memandang Ardi dengan tatapan penuh kekhawatiran. Itu bukan bayangan biasa.
Itu adalah roh yang terperangkap di rumah itu. Roh yang tidak bisa beristirahat. Dan dia, setiap kali ada penghuni baru, dia akan menunggu kesempatan untuk mendekat. Ardi merasa darahnya berdesir. Apa yang telah ia temui di foto itu bukan sekadar gambaran masa lalu, tapi sebuah peringatan. Sesuatu yang telah lama tertidur, kini mulai terbangun. Hari-hari berikutnya, Ardi mulai merasakan keanehan yang semakin terasa di rumah itu. Pada malam hari, ia sering mendengar suara langkah kaki di lantai atas, meskipun tidak ada seorang pun yang ada di sana. Suara itu datang pelan, seakan-akan seseorang sedang berjalan dengan hati-hati, seolah mengintip dari balik pintu. Namun, ketika ia bangun dan memeriksa, tidak ada apa-apa. Suatu malam, Ardi terbangun karena merasa ada yang aneh. Suara langkah kaki itu semakin jelas, dan kali ini disertai dengan suara bisikan rendah yang tidak bisa dipahami. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan perlahan mendekati pintu kamar. Jantungnya berdebar kencang saat ia membuka pintu dan melangkah ke lorong yang gelap. Di ujung lorong, sebuah pintu yang menuju ke loteng terbuka sedikit. Ardi merasa cemas, tapi ia memberanikan diri untuk mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang berusaha menahannya. Ketika ia sampai di depan pintu loteng, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas tangga, ada sebuah bayangan yang berdiri, memandangnya dengan mata yang kosong dan tanpa ekspresi. Ardi menahan napas, tubuhnya terasa kaku. Bayangan itu perlahan mulai bergerak, menuruni tangga dengan gerakan yang aneh, seperti bergerak tanpa menapak tanah. Mata Ardi tak bisa berpaling, ia merasa tubuhnya seperti dibekukan di tempat. Bayangan itu semakin mendekat, dan pada saat jarak mereka hanya beberapa langkah, Ardi akhirnya berteriak dan berlari sekuat tenaga kembali ke kamarnya. Di pagi hari, Ardi menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Ayahnya mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa itu hanya mimpi buruk. Namun, Ardi tahu itu bukanlah mimpi. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih nyata sedang mengintai mereka. Apalagi setelah kejadian itu, ia mulai merasa bahwa bayangan itu tidak hanya datang pada malam hari. Beberapa hari kemudian, Ardi kembali menemukan sesuatu yang mengerikan. Ketika ia memeriksa foto keluarga itu lagi, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bayangan di balik jendela, yang sebelumnya samar, sekarang tampak lebih jelas. Wajahnya kini terlihat, meskipun buram, dan ada senyum lebar yang mengerikan di wajah sosok itu. Senyum yang bukan senyum biasa, tetapi senyum penuh kebencian. Ardi merinding. Perasaan takut mulai menguasainya lagi. Ia tahu, ini bukan sekadar soal rumah tua dan kutukan masa lalu. Ada sesuatu yang lebih jahat, lebih ganas, yang terperangkap di dalam foto itu. Sesuatu yang ingin keluar dan mengikuti mereka ke dunia nyata. Malam itu, setelah menemukan perubahan pada foto tersebut, Ardi merasa tak bisa lagi mengabaikan apa yang telah terjadi. Ia merasa seperti ada sesuatu yang semakin mendekat. Sesuatu yang sudah lama terperangkap di rumah itu dan kini mulai menuntut perhatian mereka. Ketakutan mulai merasuk, bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada seluruh keluarganya. Keanehan-keanehan yang sebelumnya dianggap sebagai hal biasa kini terasa seperti ancaman nyata. Suatu malam, setelah makan malam, keluarga Ardi berkumpul di ruang tamu. Suasana tampak tenang, tetapi ada ketegangan yang tak terungkapkan di antara mereka. Ardi, yang sudah tak bisa menahan rasa takut, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Aku merasa ada yang tidak beres dengan rumah ini," katanya dengan suara gemetar. "Aku sudah melihat sesuatu yang aneh, di foto dan di rumah." Ibunya menatapnya dengan cemas. "Apa maksudmu, Ardi? Apa yang kamu lihat?" Ardi menceritakan tentang bayangan di loteng, suara langkah kaki, dan juga perubahan yang ia lihat pada foto keluarga mereka. Ayahnya mencoba untuk menenangkan, mengatakan bahwa itu mungkin hanya halusinasi karena ketegangan dan rasa takut di lingkungan baru. Namun, ketika Ardi menunjukkan foto itu, ibunya mendadak pucat. Ia meraih foto itu, dan untuk pertama kalinya sejak mereka pindah, ia terlihat sangat terkejut dan takut. "Ibu!" Ardi memanggil pelan, bingung dengan reaksinya.
Ibunya menggenggam foto itu erat-erat. Matanya terbuka lebar. Ini foto nenekmu. Tapi ada yang salah. Lihatlah, katanya dengan suara terbata-bata. Ini bukan hanya foto lama. Ada satu wajah di belakang mereka yang tidak seharusnya ada di sini. Ardi terperangah. Tapi itu hanya bayangan, kan? Ibunya menggeleng. Matanya penuh ketakutan. Bukan hanya bayangan, Ardi. Itu adalah sosok yang pernah kita dengar dalam cerita nenek. Sosok yang ada dalam setiap foto keluarga kami. Tapi yang lebih mengerikan adalah, dia selalu muncul sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Panik mulai merayap. Tanpa mereka sadari, waktu sudah larut malam. Ketika mereka hendak pergi tidur, terdengar suara ketukan keras dari arah jendela depan. Ardi dan keluarganya saling pandang. Tak ada yang berani bergerak. Ketukan itu semakin keras, seakan-akan ada yang sedang mengetuk pintu mereka dengan paksa. Namun mereka tahu bahwa tidak ada orang di luar. Saat mereka bergegas menuju pintu depan, tiba-tiba jendela ruang tamu yang tertutup rapat sendiri terbuka dengan keras. Suasana rumah yang sebelumnya hening kini terasa sangat mencekam. Ardi melangkah mundur, tubuhnya menggigil. Saat itulah ia melihatnya lagi, di balik kaca jendela yang terbuka. Bayangan itu, kali ini, bukan hanya wajah samar yang terlihat. Sosok itu kini jelas, berdiri dengan senyum mengerikan, wajah pucat dan mata hitam yang kosong. Senyum itu semakin lebar, semakin menakutkan, seolah menggoda mereka untuk mendekat. Keesokan paginya, Ardi memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kutukan yang mungkin telah menimpa rumah itu. Ia kembali ke Pak Arman, berharap menemukan jawaban yang bisa memberi mereka petunjuk bagaimana cara menghentikan teror ini. Namun, Pak Arman mengingatkan dengan serius, roh itu tidak akan pergi dengan mudah. Ada satu cara, tetapi itu sangat berbahaya. Ardi yang semakin ketakutan, merasa bahwa tidak ada lagi pilihan selain menghadapi kenyataan ini. Ia harus menemukan cara untuk menenangkan roh itu, atau keluarganya akan terjebak dalam kutukan yang tak terelakkan.